Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan kami. Kami tahu bahwa Engkau telah mendengarkan doa kami. Ya Roh Kudus, kuduskan dan sucikanlah hati kami, layakkanlah kami untuk menerima sabda firman-Mu. Kami mohon, tuntunlah rasio dan pemikiran kami kembali kepadamu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berdiri Teguh Hadapi Penderitaan. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, penulis surat Ibrani menyebutkan banyak tokoh perjanjian lama untuk menjelaskan gagasannya tentang iman. Tokoh-tokoh itu disebutkan di pasal 11, dan bacaan hari ini merupakan bagian darinya. Ia mengawali paparannya dengan menyebutkan pengertian iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang beriman pasti taat dan setia, sebagaimana nyata dalam kisah hidup tokoh Habel sampai dengan Rahab. Taat dan setia merupakan karakter iman yang dapat juga ditemukan dalam kisah hidup Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Mereka adalah tokoh yang disebutkan dalam bacaan hari ini. Kisah hidup Gideon dan yang lainnya layak untuk dijadikan inspirasi iman menjalani kehidupan di usbu sengsara yang keenam ini,
Ketaatan dan kesetiaan adalah daya hidup terutama pada saat mengalami penderitaan atau kesukaran, dan Gideon contohnya. Ia diangkat menjadi hakim untuk mengatasi persoalan penyembahan Baal oleh umat Israel dan ancaman orang Midian. Ia menghadapi penolakan baik dari dalam oleh bangsanya sendiri maupun ancaman yang datang dari luar, yakni dari orang Midian. Kesukaran dihadapi dengan tetap taat dan setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap beriman yang layak untuk diteladani. Dewasa ini, kita pun hidup dalam situasi yang tidak mudah. Virus corona masih menjadi ancaman yang mematikan. Hidup kita juga terancam karena masalah pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hadapilah situasi seperti ini dengan tetap menjadi orang percaya yang taat dan setia. Yakinlah akan kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi semua orang yang berserah dan berharap padanya. Keluarga GPM yang diberkati Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, kuatkanlah keluarga GPM agar tetap taat dan setia pada saat mengalami penderitaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.